Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita ada di bab yang ke-8 dari buku Grace Revolution, part yang 1. Ya, revolusi Injil sedang terjadi. Ya, kita dikatakan mengalami kuasa hidup berkemenangan. Ya, power ini benar-benar kuasa. Dan kita udah dengar di bab yang sebelumnya bahwa Injil Kristus atau Injil kasih karunia ini pasti akan tegak berdiri, ya, seperti panji-panji yang ditinggikan. Nah, kita masuk dalam bab yang ke-8 bagian 1 ini, bebas dari penghukuman diri. Ini bagian salah satu bagian yang dianggap kontroversi, ya, nggak mudah. Ya, saya pikir iblis paling takut juga, salah satu yang paling takut. Karena sebaliknya penghukuman diri itu membuat siklus kekalahan. Ya, saudara bisa dengar lagi di bab yang ke-7. Nah, tapi hati nurani, kalau hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna, itu harus memiliki keberanian untuk percaya. Ini senjata yang efektif sebenarnya, ofensif. Iblis dengan bermacam-macam dakwaannya atau tuduhannya yang mematikan itu nggak bisa dapat berhasil. Jadi biarin aja kalau orang lain tidak percaya, ya, karena bebas dari penghukuman diri itu atau rasa bersalah tuh, guilt, rasa bersalah. Orang melakukan kesalahan ada rasa bersalah, kan? Bahkan dunia sangat mengagungkan, gitu yang saya lihat, ya, sangat menekankan rasa bersalah untuk orang yang bikin salah. Minimal dia menghukum dirinya, menghukum dirinya, suruh nyesel, suruh tahu kesalahannya. Dan tingkat yang paling ekstrim atau aksi penghukuman diri yang paling ekstrim, ya, bunuh diri. Sebenarnya tujuannya membunuh. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasa. Jadi bagi saya, bagi kita, harusnya kita bersyukur sekali, ya, bersyukur sekali bahwa Yesus itu sebagai korban yang sempurna, korban sempurna, ya, menebus kita dari rasa bersalah. Jadi kalau kita melihat di 5 korban di perjanjian lama, di Hakim-Hakim, ada korban bakaran, burnt offering, ada peace offering, korban peace, pendamaian katanya, korban sajian, meal offering, korban penghapus dosa. Nah, dari ini dosanya singular, ya, jadi korban menghapus dosa Adam, gitu. Tapi yang terakhir namanya trespass offering, atau korban penghapus rasa bersalah. Ini korban karena kesalahan kita atau perbuatan-perbuatan salah kita. Jadi banyak orang ternyata semakin banyak umurnya, kan semakin banyak dia kesalahan-kesalahan di sana-sini dalam perjalanan hidupnya. Dan banyak orang hidup di bawah bayangan rasa bersalah itu. Bahkan rasa bersalah yang diturunkan, gitu, dari nenek moyangnya mungkin atau orang tuanya. Jadi rasa bersalah dan penghukuman ini sangat berbahaya sebenarnya. Yang membuat orang itu hidup dalam penyesalan, amarah katanya. Ya, atau dia melakukan pengkhianatan, misalnya suami istri atau apa, ya, janji-janji yang nggak ditepati, kesalahan-kesalahan masa lalu sebagai hantu yang membuat orang tuh ada rasa sedih, gitu, ya, tertekan, kesepian, sakit hati, dan merasa sulit dalam perjalanan. Saya berjumpa dengan seorang yang sudah tua. Dia selalu bercerita
tentang kesalahannya di masa lalu yang sebenarnya juga nggak parah-parah amat, tapi itu menghantui seluruh hidupnya. Dia selalu bercerita tentang kesalahannya itu atau kegagalannya. Dia berbuat baik sebenarnya. Dia gagal berbuat baik, dia berbohong waktu itu kepada orang yang dia sayangi. Dan itu membuat dia lumpuh. Benar-benar lumpuh, saudara. Artinya sakit, kemudian lumpuh. Dari sehat-sehat baik-baik. Jadi sangat yang berbahaya. Tapi satu sisi yang lain, iblis tahu. Kalau orang Kristen dapat mendengar dan menerima bahwa Yesus salah satunya adalah menghapus rasa bersalah. Ya, makanya kita kan sering ngomong, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya sering katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Tuhan itu mengenal kita sempurna. Nggak ada dosa yang dimasukin karpet, di bawah karpet maksudnya oleh Tuhan, nggak ada. Semua diperhitungkan dari A sampai Z, dari besar sampai kecil. Dan ditimpakan kepada Yesus. Itu kebenarannya. Amin. Yaitu mesti kita sadari. Bahkan beberapa sinode itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu conviction, mengingatkan dosa. Pasti bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang berkata bahwa Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan kesalahan kita. Seperti Ibrani 8 ayat ke-12, Ibrani 10 ayat ke-17. Your sin and your lawless deeds are remembered no more. Ume. Tidak mungkin pernah ingat. Nah, kita mau pegang yang mana? Ya, kita pegang Roh Kudus itu menyadarkan kebenaran, bukan dosa. Makanya disebutnya roh kebenaran. Dan kita sudah tahu, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Nah, saudara, yang kayak gini tuh harus berdiri teguh. Kalau nggak bebas, saudara. Nggak merdeka. Banyak orang Kristen justru diajarkan untuk terus sadar dosa. Di setiap khotbah, di setiap ibadah, di setiap pertemuan, diingatkan lagi. Bahkan di dalam doa-doa, ayo kita mengakui dosa kita. Ingat dosa. Jadi nggak boleh, Pak. Menceritakan dosa kita kepada Tuhan. Boleh aja. Tapi dengan fokus, Tuhan, saya nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kita menceritakan jujur kesalahan kegagalan kita. Dan bilang, Tuhan adalah kekudusan saya misalnya. Terima suplainya. Ini saya buka dalam Markus 2 ayat 5. Ya, ketika Yesus sedang berkhotbah atau menyampaikan Injil di Kapernaum, di sebuah rumah, dan orang banyak kumpul, dan ada seorang lumpuh yang diturunkan dari atap, bongkar atap ya, ke bawah ke depan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, iman yang mikul tuh ya, teman-temannya ada 4 mikul. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku." Sudah lihat ya, kalau ketika Bapak lihat anak, nggak mungkin Bapak itu nggak menyembuhkan. Ya, nature Bapak, kita tahu nature Yesus, alamiahnya Yesus itu adalah menyembuhkan maksudnya. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, apa hubungannya dosa diampuni dengan kesembuhan? Nah, ini kita lihat ya, sebaliknya kalau kita hidup dengan beban dosa atau guilt offering, rasa bersalah, kalau offeringnya korbannya ya, kita terima korban, sehingga rasa bersalahnya itu nggak ditimpakan lagi kepada kita, tapi sudah ditimpakan pada Yesus. Nggak ada lagi tuduhan, nggak ada lagi dakwaan.
Dosamu sudah diampuni, orang lumpuh itu butuh mendengar bahwa dia diampuni. Sekalipun orang-orang Farisi, agamawi, sangat menentang. Mereka mikir dalam hatinya, wah ini menghujat Tuhan nih, menghujat Yahweh nih. Dia menyamakan dirinya dengan Yahweh, dengan Tuhan. Ya Yesus Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Kayu penaga yang dilapis dengan emas. Kita udah tahu. Ya Yesus dianggap menghujat. Nah makanya Markus 2 ayat 11 Tuhan tekankan lagi, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni. Dia bangkit dari lumpuh. Dia bisa angkat tempat tidurnya, pulang. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya. Segera. Berarti ada, kita tahu ya, kesembuhan mujizat seketika. Seketika. Proses 30, 60, 100 kali lipat berproses, nggak masalah. Pergi keluar. Dan pergi keluar berarti dia jalan di hadapan orang-orang itu yang bisa melihat, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, kita menerima sesuatu pewahyuan. Ketika saudara bulat menerima, tidak ada lagi penghukuman, bahwa segala dosa saudara dan saya sudah diampuni, nggak ada yang penyakit yang bisa nempel, saudara. Amin. Ya. Dunia nggak terima agamawi, legalistik, ajaran-ajaran turun-temurun, nggak bisa terima. Tetapi kita pastikan roh yang dalam diri kita, yang dibeteraikan dalam diri kita itu memimpin kita kepada kebenaran Tuhan, kebenaran hadiah atau kebenaran diri. Itu kita mesti pastikan. Ya, di buku ini disampaikan nih, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kenapa kita mengasihi? Karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan. Jadi yang begini belum pernah kita lihat. Berarti dunia nggak bisa menyediakan yang kayak begini. Yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hati kita. Ngimpi aja nggak. Makanya disebut mujizat supranatural. Mujizat bahkan kreatif Tuhan. Kreatif Tuhan. Creation. Disediakan. Tapi dengar Injil dong. Berita Injil yang diberitakan intinya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu jangan dibantah. Jangan, iblis berusaha membantahnya, betul. Kita sadari aja. Tuhan Yesus aja bilang dosamu diampuni. Istilahnya dimusuhin orang. Orang dia nyembuhin orang lumpuh kok. Jadi apapun, ya ini makanya nih tadi bicara penyakit yang lumpuh. Tapi apapun masa lalu kelamnya seperti apa, Tuhan mempersiapkan banyak pintu kesempatan yang dahsyat. Buka tuh. Kemurahan, favor, kesuksesan di masa depan. Kenapa? Apa yang belum pernah kita lihat. Kan di masa depan. Apa yang belum pernah kita lihat, dengar. Maksudnya di masa lalu belum pernah kan? Tapi di masa depan Tuhan sediakan. Apa yang belum pernah timbul dalam hati kita. Kayaknya ayat 10-nya bilang, karena. Nah ini, sama-sama katakan karena. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jangan oleh daging. Oleh roh. Sama-sama katakan. Sebab roh, dia bilang, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di dalam diri Tuhan, bahwa masa depan itu rancangannya ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan masa depan penuh pengharapan. Itu semua
rancangan Tuhan. Tuhan menulis semua tentang kita luar biasa baik. Orang Kanaan kok. Exceed good land disebutnya. Luar biasa baik. Makanya dikasih kita Alkitab. Luar biasa baik, kabar baik. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu ragu. Teguh. Hal-hal luar biasa bagus, baik untuk masa depan kita. Bukan, sekali lagi, Roh Kudus dituduh, saya bilang dituduh ya, menyatakan hal-hal yang buruk gitu. Wah, conviction katanya, conviction. Saya lagi ditegur nih sama Roh Kudus. Wah, kayaknya rohani tuh. Wah, disadarkan dosa. Kayaknya rohani. Ya tapi kan Pak Melki ada ayatnya. Tuh, Roh Kudus mengingatkan dosa kepada orang yang belum percaya. Iya. Kalau ada orang gnostik, dibilang, oh nggak ada dosa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ada. Kalau kamu nggak percaya juru selamat, masuk ke situ. Ada, betul. Tapi ketika kita percaya, Roh Kudus mengingatkan kebenaran buat kita. Kalau buat iblis, penghukuman. Masa kita juga penghukuman? Terus dengan Roma 8 ayat 1 bertentangan gitu. Nggak mungkin Roh Kudus bertentangan. Mengingatkan dosa. Nanti di ayat yang lain Tuhan nggak ingat. Berarti Roh Kudus sama Tuhan beda dong. Nah itu terjadi kebingungan di tengah-tengah orang Kristen sebenarnya. Babel tuh, kebingungan. Kita nggak mau bingung. Sama-sama kan, saya nggak mau bingung. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nggak pakai tapi-tapi tuh. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Di tengah-tengah kegagalan kita, kita katakan kebenaran, terang. Maka kegelapan itu lenyap. Nah kita itu memiliki the promise itu, Roh Kudus, meterai itu. Jadi untuk bebas dari penghukuman diri itu kita benar-benar dengan Roh Kudus, saudara. Tapi jangan Roh Kudus yang difitnah itu tadi. Ya di perjanjian lama Roh Kudus itu di atas Musa, Abraham, Daud hanya punya roh di atas mereka. Ini kita dimeterai loh. Kita baca ayatnya ya, supaya kita juga memiliki kejelasan yang clear. Ya 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, gambaran Roh Kudus ya, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah, Roh Tuhan di atas Daud, di atas, bukan di dalam. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi ayat 14, Roh Tuhan telah mundur dari Saul, daripada Saul. Jadi bisa keluar masuk. Dan sekarang ini diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Karena roh Tuhan mundur, ya roh jahat ya masuk gitu. Itu konsekuensi aja. Karena Yesus belum mati di kayu salib. Saudara dan saya, ketika saudara dan saya percaya, disucikan, dikuduskan sempurna. Ini jadi esensi, saudara. Jadi penting sekali. Ketika kita terima dengan iman, kan? Karena kasih karunia melalui iman. Nah, imannya tuh jangan bias dong. Jangan sebentar ke sini. Teguh. Hati nurani saya sempurna. Saya orang kudus, dipisahkan, bukan commoners, bukan umum, tapi dipisahkan di dalam Yesus. Selama-lamanya. Yesus di dalam saya selama-lamanya. Nggak keluar masuk. Continue, berkelanjutan. Tidak on off. Senantiasa, selama-lamanya. Dimeterai oleh Roh Kudus. Itu statement yang bukan kesombongan, saudara. Kebenaran hadiah itu implikasinya begitu. Meterai Roh Kudus. Sebelum ke Yohanes, kita lihat Mazmur 51 ayat 13 ya. Janganlah kamu membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, Daud aja berkata,
seperti itu. Jadi bisa keluar masuk masih, karena di atas tadi. Cuma mau jelasin itu aja. Sekarang saudara, nggak mungkin Roh Kudus tinggal di bait Roh Kudus ini kalau kita nggak kudus. Ya gimana kita kudus? Hanya karena darah Yesus, karena ditebus, diperdamaikan oleh darah tadi ya, korbannya, bukan kitanya. Nah jadi jelas, sekarang jadi clear, settle, clear, nggak bias-bias lagi. Kalau nggak bingung orang Kristen, benar-benar bingung saudara. Kalau dia harus menjaga kekudusannya sendiri, gimana? Ternyata orang Kristen sekalipun gelarnya banyak, sekalipun jabatan kependetaannya banyak, sekalipun posisi kedudukannya tinggi, tenar, apalagi seleb Kristen, tetap dia progresif, nggak bisa dia nggak jatuh, nggak ada yang kebal dosa, maksud saya mau bilang gitu. Malah kalau dia mengajarkan dan dia tekankan terus tentang hukum Taurat, tentang kebenaran diri, kita udah belajar kok. Pasti perputaran di dalam siklus kekalahan, pasti saudara, karena firman bilang begitu. Mengerikan ya. Jadi kalau saudara dengar misalnya orang Kristen hamba Tuhan besar seolah-olah, keras banget soal dosa, ya kita udah melihat beberapa orang malah jatuh gitu. Malah jatuh. Yohanes 14 ayat 16. Jadi ini berita yang luar biasa baik banget ya. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama katakan penolong ya. Bukan perongrong, comforter. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini beda. Jadi di perjanjian baru jelas ya, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Dimeterai. Jaminan ya, nanti kita baca, yaitu roh kebenaran. Sama-sama katakan roh kebenaran. Berarti yang benar siapa? Kristus, Roh Kudus itu. Roh kebenaran. Jadi saudara paham ya bahwa kebenarannya bukan kebenaran Melki gitu. Apalagi ya manusia lama nggak bisa deh. Kebenaran hadiah. Dunia tidak dapat menerima, nggak bisa. Makanya agama itu sistem dunia sebenarnya, sistem Babel. Dan sebab dunia tidak melihat, dia nggak lihat, gue nggak percaya katanya. Dan tidak mengerti, tidak mengenal, ya nggak ngerti, nggak kenal. Tetapi kamu mengenal dia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus. Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, karena sekali lagi ketika Roh Kudus itu di Pentakosta kan dicurahkan, itu the promise itu disebutnya. Definite article pakai the kan. Janji Bapa. Kamu nunggu janji Bapa. Dan kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Pentakosta yang penuh itu. Waktu gereja lahir. Kepenuhan Pentakosta. Kita terima. Manusia. Efesus 1 ayat ke-13. Nah ini kita supaya ngerti bahwa ketika kita bilang saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Karena korbannya Yesus satu kali untuk selama-lamanya sempurna, di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran. Jadi kalau saudara sekarang dengar firman kebenaran, kebenaran itu kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saudara, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatan kita tahu Yesua. Injil Yesus, Injil Kristus. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ketika saudara dimeterai Roh Kudus, ya saudara nggak ada lagi penghukuman.
Ya itu makanya seringkali Pastor Prince juga bilang, kalau Tuhan masih menghukum saudara dan saya, berarti masih menghukum Yesus, nggak adil. Karena ada Yesus, ada Roh Kristus dalam diri kita. Dimeterai, sama-sama katakan dimeterai. Kalau dimeterai keluar masuk nggak? Enggak. Selama-lamanya nggak? Iya, selama-lamanya. Sudah dijanjikan, sudah terjadi belum? Sudah. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Nah, itu dia. Bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh apa? Seluruhnya. Seluruh apa? Seluruh penebusan, dia bilang. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi penebusan yang menjadikan kita milik Allah ya penebusan Kristus. Kita sudah ditebus. Juru selamat kita sudah menebus. Jaminannya Roh Kudus. Jadi penebusan kita ditebus dari apa aja, Pak? Ya ditebus dari penyakit. Ditebus dari kecelakaan. Ditebus dari mati muda. Ditebus dari apa? Siklus kekalahan. Perjinahan, percabulan, apalagi kerusakan rumah tangga, semua kutuk. Apalagi semua masalah keuangan, kemiskinan, kegagalan. Kita ditebus, saudara. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kalau kita milik Allah, kita keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Bagaimana bisa miskin lagi? Untuk memuji kemuliaannya. Jelas ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kemuliaan yang melalui saudara dan saya, yang pertama-tama ya terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kalau nggak, gimana ini jadi bait Roh Kudus? Gimana Roh Kudus bisa tinggal? Jadi kacau, saudara. Nggak bisa ngerti saya justru. Tapi kalau begini, jelasnya kebenaran Allah, darah Yesus yang buat, semua karya Yesus, dan dimeterai Roh Kudus, jadi masuk akal, saudara. Jadi jelas. Amin. Ya, jadi hukum roh misalnya, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, makanya bebas dari penyakit. Hukum dosa, akibat dosa, ada maut sampai maut. Sebelum maut, ya ada sakit. Sebelum sakit ada stres misalnya. Jadi Roh Kudus dimeteraikan ketika kita dibilang mendengar. Ya karena kita telah mendengar Injil kasih karunia. Yang tadi dibilang ya. Kenapa? Kalau cara dunia, kalau sistem dunia, sekali ngomong juga ngerti gitu. Kenapa? Karena daging ini yang ngerti. Tabur tuai, kalau salah dihukum, kalau benar baru dapat berkat. Kalau yang roh, memang harus mendengar dan mendengar lagi, saudara. Mendengar dan mendengar lagi. Shema Israel makanya disebutnya. Nah, ketika mendengar Injil kasih karunia, jangan takut. Roh Kudus di dalam kita itu bersukacita dan memberikan damai sejahtera, kan? Berdamai sejahtera yang terus bertumbuh. Jadi sebenarnya untung terus kita sebenarnya. Bukan rugi saudara mendengar kabar baik seperti ini. Kecuali yang benci ya. Kalau yang benci saya nggak tahu deh. Sama aja makan mana. Saya diskusi itu sama Daniel tuh. Kenapa ya orang di padang gurun makan mana? Sama-sama makan mana yang dari sorga, roti malaikat disebutnya, roti madu dari gunung batu, udah gitu roti yang segar dari from heaven, roti malaikat. Bagi orang yang menganggap roti ringan, menganggap roti membosankan, itu rasanya nggak enak. Jadi wajar aja gitu kalau saudara dan saya, wajar dalam tanda petiknya, dihina orang Tuhan Yesus aja dihina tadi. Nah, sekarang daripada ini kita lihat bukti. Nah, bukti ini sedikit panjang nih ya, dari ada 2 kesaksian dari buku ini. Saya mau baca aja supaya kita memiliki
Masa sih? Ya pada daging biasa gitu ya. Kita nggak ada yang di sini. Tapi bisa aja orang merasa meragukan. Nah, dengarlah press report dari Pete dari Oklahoma yang bercerita. Nah, dicerita si Pete namanya. Ketika saya mendengar salah satu khotbah Joseph Prince, Pastor Joseph Prince untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa pesan kasih karunia ini adalah apa yang saya cari sepanjang hidup kekristenan saya. Dia belum pernah dengar loh. Saya merasa dilahirkan kembali lagi. Sejak itu saya mendengar dan mencerna firman kasih karunia setiap hari. Saya rasa saya menangis setiap hari ketika mengerti bahwa semua dosa saya yang diampuni mulai tenggelam. Jadi dosa yang diampuni itu nggak muncul lagi gitu ya. Iman saya mencapai tingkat yang sangat tinggi dan hidup saya telah diubahkan secara radikal. Itu implikasinya. Istri saya dan keempat anak saya juga mendengarkan khotbah Pastor Prince. Dan kami selalu diremukkan melalui pesan kasih karunia yang luar biasa ini. Kebenaran ini telah menghasilkan buah dalam hidup kami dan membuat kami diberkati melampaui segala sesuatu yang pernah kami bayangkan. Sipit. Ya. Nah, selanjutnya ada kesaksian yang berikutnya. Jadi, saudara udah tangkap ya, dari Devin namanya, di Inggris. Saya seorang mantan pecandu alkohol yang menerima Yesus Kristus 5 tahun lalu. Pada waktu itu, walaupun sudah diselamatkan, saya masih penuh dengan penghukuman diri dan merasa sulit mempercayai bahwa Yesus sungguh peduli dengan saya. Saya berpikir ia sangat marah dengan saya dan saya perlu berusaha untuk menjadi baik. Bagi kami para pecandu alkohol yang sudah sangat sakit dengan kecanduan, maksudnya sangat dalam ya, penghukuman diri dan keyakinan bahwa kami tidak pernah dapat melakukan apa yang dituntut Tuhan sering membuat kami kembali terlibat pada minuman keras, berkembang menjadi kecanduan dengan obat-obatan, maksudnya narkoba, bahkan mati sebagai akibat komplikasi atau overdosis. Ketika saya mendengar khotbah Joseph Prince, Pastor Prince di TV, tiba-tiba potongan teka-teki yang terakhir mengisi kosongan itu. Untuk pertama kalinya saya mendengar tentang kasih karunia Tuhan. Setelah itu saya membeli dan membaca buku-buku Pastor Prince. Kasih karunia dan kebenaran adalah pribadi Yesus yang datang dan membuat semua perbedaan. Perubahan terjadi dalam diri saya ketika saya mengerti dan percaya bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan bagi saya di kayu salib, dan bahwa Yesus mau menyembuhkan saya serta mencurahkan kasih karunia-Nya ke dalam hidup saya. Nah, kemudian dia bilang hari ini David membiayai banyak wanita pecandu alkohol melalui program pemulihan 12 langkah dan bahkan menyelenggarakan retreat untuk mereka. Nah, tetapi ia menjalankan program itu dengan kasih karunia Tuhan. Ya, kemudian dia sambung nih kesaksiannya si David. Ketika saya menolong para wanita mulai perjalanan mereka dengan program itu, saya memberikan salinan buku Pastor Prince untuk dibaca. Saya juga menunjukkan potongan film dari pesan Pastor Prince. Dan para wanita ini sekarang mempunyai peluang yang jauh lebih baik dalam kebebasan yang kekal. Maksudnya menetap. Sebelum menerima pesan tentang kasih karunia, mereka memiliki keyakinan yang salah atau kepercayaan yang salah, sama seperti saya. Seperti saya, mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah memenuhi tuntutan penghukuman Tuhan yang marah kepada mereka. Tanpa kepercayaan yang benar tentang Tuhan yang sejati dan kasih karunia-Nya, ketenangan kekal sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh kami, maksudnya para pecandu alkohol ya. Dan kami akan kembali kepada kecanduan minuman. Sejak mendengarkan Injil kasih karunia, sekarang saya percaya bahwa Tuhan ingin menolong kami sekalian karena Ia mengasihi masing-masing kami. Saya senang melihat orang-orang pulih dari kecanduan mereka. Hanya dengan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kebebasan sejati kepada teman-teman saya dan saya juga sanggup mengampuni orang lain dan diri saya. Nah ini ya, guilt offering hilang. Guilt, rasa bersalah hilang. Nah, bahkan saja David mengalami terobat yang tapi hubungannya dengan putra tunggalnya juga dipulihkan. Saya bacakan ya. Saya bersyukur kepada Yesus karena saya dirawat tepat pada waktunya. Atau saya akan kehilangan nyawa saya. Itu adalah penyakit yang sudah lama karena dokter-dokter tidak dapat mengoperasi untuk mengangkat kantung empedu saya hingga infeksi itu mereda 2 bulan kemudian. Melihat ke belakang, sekarang saya melihat bagaimana Tuhan baik. Karena selama masa penantian untuk operasi saya, putra saya yang berusia
31 tahun datang dari ujung Inggris bagian yang lain dan untuk menjaga saya. Hubungan kami telah sangat rusak sehubungan kecanduan alkohol saya. Ya, kalau kecanduan alkohol itu merusak keluarga, udah jelas ya. Dibangun kembali pada masa itu. Sementara ia merawat saya, putra saya juga melepaskan kecanduan kepada narkoba, obat-obatan tanpa saya berkata apapun. Putra saya dapat melihat perubahan dalam diri saya dan percaya Tuhan melayani putra saya. Dia telah menerima fakta bahwa ada satu sosok, yaitu Tuhan yang penuh kasih di luar sana yang ingin menjaga kami. Melalui kepercayaan yang benar, ya, right believing, dalam kasih karunia Tuhan, saya telah mengalami kesembuhan yang sangat besar dalam tubuh saya. Dan keluarga saya di dalam satu cara yang saya tidak duga dapat terjadi. Saya melihat lebih banyak mujizat di sekitar saya. Roh Kudus menyembuhkan dan mengajar orang lain melalui saya. Saya melihat lebih banyak orang tidak lagi minum minuman keras dan terlibat dalam kecanduan lain setelah menemukan kebebasan dalam Yesus dan kasih karunia-Nya. Ada begitu banyak wanita berusia antara 20 hingga 60 tahun yang belajar makna sebenarnya dari kasih karunia. Yesus sangat mengasihi kami semua. Wow, luar biasa ya. Saya sampai merinding juga nih bacanya. Luar biasa ya. Bahwa penghukuman itu sebaliknya ya, jerat untuk membuat orang terpenjara dan menggerogoti dari dalam keluar. Penghukuman. Tapi Roh Kudus, kebenaran hadiah yang diterima, memulihkan, merestorasi, mentransformasi dari dalam keluar. Nah, tapi sekarang kita lebih dalam melihat dari sisi penghukuman diri ya. Penghukuman diri tidak dapat dipaksa pergi. Jadi nggak bisa tuh penghukuman diri dengan kekuatan sendiri maksudnya. Karena dosa-dosa itu menuntut ganjaran, jawaban atau resolusi. Menuntut bayar gitu. Nggak ada yang gratis tuh dosa. Nah itu tuh yang jadi penyakit. Ya kita buktikan ya. Ini supaya kita memiliki pandangan yang jelas. Jangan main-main. Maksudnya jangan main-main gini. Ini ada solusi yang luar biasa. Ajaib, kekal. Penebusan Yesus. Dan kalau orang nggak menghargai, dia akan kehilangan ini semua dan masuk ke Yehezkiel 18 ini. Orang yang berbuat dosa itu harus mati, dia bilang. Jadi dosa itu, upah dosa adalah maut. Anak itu tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan terdanggung atasnya. Jadi di perjanjian lama, berkat ada pada orang benar, betul. Tapi hukuman, kutuk pada ada orang yang berbuat salah. Masalahnya begitu. Dan itu terbukti di dalam perjanjian baru. Kalau orang nggak mau terima Yesus, dia bilang Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Bener. Jadi sebelum orang mati, ya sakit dulu. Sebelum orang sakit, ya stres dulu. Sebelum orang stres itu ada tuduhan, ada dakwaan. Hati nuraninya menuduh dia. Makanya disebut di Alkitab itu bahasanya hati nurani yang jahat. Tapi orang, bahkan orang Kristen, apalagi kalau orang agamawi, justru menunjuk-nunjuk dosa gitu. Itu paradoksnya tuh saudara. Makanya kontroversi saudara kalau membicarakan ini. Tapi karunia Allah atau kasih karunia Allah atau gift Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini makanya dari awal saya sering bilang, urusan hidup di bawah anugerah atau kasih karunia atau hidup di bawah penghukuman itu antara hidup dan mati. Urusan hidup dan mati, saudara. Ini penyebabnya. Makanya termasuk yang paling berat sebenarnya ini bab 8 ini. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Oh, Pak Melki kayak udah sempurna aja. Oh, sombong ya misalnya gitu kan. Kayak nggak pernah bikin dosa lagi. Bikin, saudara. Tapi bukan mau bikin, jatuh. Tapi ditebus dengan darah. Itu kebenaran aja.
Ya, jadi perlu pewahyuan. Kita perlu pewahyuan, sama-sama kan pewahyuan kasih karunia yang tak tergoyahkan. Nah, sekarang udah pakai kata tak tergoyahkan. Absolut mutlak. Yaitu identitas kebenaran kita di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Tadi ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Mutlak, absolut. Itu kebenaran hadiah. Itu dasar dari terobosan kekal. Transformasi sejati. Dari dalam keluar. Dan kita tadi udah belajar. Karena dimeterai Roh Kudus. Jadi, kalau mau dibilang gimana Pak? Ya jadilah kuat. Teguh. Berdiri teguh. Kuat di dalam Injil kasih karunia. Jadi kita akan berimplikasi hidup kudus, saleh, dan mulia. Seperti kita sering dengar ya, masuk air basah, hidup di bawah kasih karunia ya kudus. Tapi sejati, terobosan kekal. Buah kebenaran, kebenaran hadiah itu berbuah. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah ini saya dengar kabar baik. Saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ikuti aja saya berdoa. Terima ya dengan hati yang dengan mulut mengaku. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tadi ya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa engkau telah mati ya buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Dan saya terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.